Halo semua, perkenalkan nama saya Keza Jacqueline dari 12 TKJ 3 absen 7. Kali ini saya akan memberikan langkah-langkah konfigurasi web proxy, lalu mengaktifkan hotspot, dan menerapkan manajemen bandwidth menggunakan Simple Queue untuk membatasi kecepatan internet. Pertama, connect ke MikroTik kalian menggunakan Greenbox. Setelah connect, ubah identity sesuai format yang sudah ditentukan, yaitu kelas, nama, dan nomor absen. Klik apply lalu OK. Kemudian ganti password MikroTik sesuai keinginan kalian. Selanjutnya kita mulai basic configuration. Masuk ke menu wireless, lalu buka security profiles. Tambahkan profile baru, ubah mode menjadi dynamic keys, centang WPA-PSK dan WPA2-PSK, lalu isi password wifi yang akan digunakan pada WLAN. Klik apply lalu OK. Setelah itu buka wifi interfaces, aktifkan WLAN dengan klik centang, lalu double klik WLAN tersebut. Pilih scan, tekan start, cari wifi yang akan kalian gunakan, dan klik connect. Pada bagian security profile, ganti ke profile 1 yang telah dibuat, lalu tunggu sampai status WLAN running. Berikutnya kita akan membuat IP ISP. Karena saya menggunakan jaringan pribadi, saya memakai DHCP hanya untuk mengambil IP otomatis saja. Pilih interface ke WLAN 1, lalu cek status untuk melihat IP yang didapat. Jika sudah terlihat, hapus DHCP karena kita akan mengatur IP secara manual menggunakan IP yang sama. Masuk ke menu addresses, isi IP yang tadi didapat, dan pilih interface ke WLAN 1. Kemudian buka DNS, isi DNS sesuai yang muncul di status DHCP sebelumnya. Tambahan DNS kedua sebagai alternatif, lalu centang allow remote request. Sekarang buka menu routes untuk memasukkan gateway. Sesuaikan dengan gateway yang ada pada status DHCP tadi. Pastikan statusnya reachable dan aktif. Sebelum lanjut, kita cek koneksi lewat new terminal dengan mengetik ping google.com. Pastikan reply. Berikutnya kita akan menambahkan IP lokal untuk klien. Masuk ke addresses, masukkan IP lokalnya. Karena di sini saya memiliki ketentuan, jadi saya akan menggunakan IP tersebut. Dan pilih interface creator 3 karena port tersebut yang terhubung ke PC. Setelah itu kita setting DHCP setup agar klien mendapatkan IP secara otomatis. Pilih interface creator 3, lalu klik next sampai selesai. Masuk ke firewall, lalu kita buat rule baru, out interface ke WLAN 1, dan action di set ke masquerade. Setelah selesai, disable dan enable jaringan dari control panel, atau cabut dan pasang kembali kabel UTP. Setelah itu kita buka CMD dan ketik ipconfig untuk memastikan IP lokal sudah sesuai. Dengan ini, basic configuration sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi hotspot. Masuk ke menu hotspot, lalu pilih hotspot setup. Gunakan interface creator 3 atau port yang ke PC. Klik next hingga bagian DNS name, lalu isi domain kalian. Di sini saya akan menggunakan ketentuan yang saya dapat. Lanjutkan hingga kalian diminta membuat password login hotspot, isi bebas sesuai keinginan. Setelah selesai, disable enable jaringan lagi untuk memunculkan halaman login hotspot. Jika halaman hotspot sudah muncul seperti ini, login menggunakan username admin dan password yang tadi telah kita buat. Dan hotspot kini sudah aktif. Konfigurasi berikutnya adalah web proxy. Masuk ke menu web proxy, centang enable, dan aktifkan juga anonymous. Pada bagian catch administrator, isi dengan email kalian. Centang juga catch on disk.
Lalu kita buka tab access, lalu masukkan situs yang ingin diblokir. Sebagai contoh, saya akan memblokir http forever dan mikrotik.com. Set action key deny. Lanjut ke firewall, kita buat rule baru dengan action di set ke redirect dan to ports 8080. Kita kembali ke general, lalu pada chain pilih DST NAT, lalu set protokol ke 6 TCP dan DST port 80. In interface diarahkan ke enter 3. Setelah itu untuk pengujian kita menggunakan browser dan ketikkan situs yang diblokir. Nah, untuk website ini tidak akan ikut terblokir karena menggunakan traffic HTTPS. Sedangkan tadi kita atur firewall to ports 80 yang dimana hanya mengendalikan traffic HTTP. Konfigurasi terakhir adalah manajemen bandwidth. Sebelum memulai, lakukan speed test untuk melihat kecepatan upload dan download sebelum konfigurasi. Pastikan kalian selalu menggunakan website speed test yang sama untuk pengujian juga. Kita masuk ke Simple Queue. Di sini saya ubah name menjadi client. Setelah itu kita atur satu persatu mulai dari max limit sebagai batas kecepatan maksimal yang akan diberikan kepada klien. Misalnya 10 Mbps untuk upload maupun download. Nah, untuk burst limit sendiri adalah extra bandwidth yang diberikan kepada klien. Jadi saya isi 15 Mbps. Untuk burst threshold adalah kecepatan rata-rata yang menjadi indikator aktif atau tidaknya burst limit. Di sini saya isi dengan 13 Mbps. Burst time bisa diisi dengan 8 atau 16 second. Lanjut ke limit add yang akan aktif jika jaringan sedang penuh atau melebihi kapasitas agar menjamin klien prioritas mendapatkan kecepatan minimal. Saya isi dengan 5 Mbps. Nah, untuk target kita isi dengan IP lokal yang digunakan klien. Kita bisa cek lewat addresses di interface Ether 3 yang network. Pastikan juga hanya ada satu rule aktif di Simple Queue. Setelah itu kita melakukan speed test kembali. Nah, bisa dilihat bahwa hasil upload dan download akan terlihat lebih rendah dibanding sebelum konfigurasi, sesuai batasan yang kita atur. Sekian video dari saya, terima kasih.